Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog bersama Ustadz Abe yang dari tadi sudah hadir menemani saya di studio Semesta Berita 1 PIK 2. Ustadz Abe, ini kalau kita lihat begitu ya, tadi kita sudah memantau juga laporan dari sejumlah wilayah ini sudah melakukan prosesi pemantauan hilal begitu ya Ustadz Abe. Nah, tapi kalau kita melihat kita belum tahu Ramadan akan ditetapkan esok atau lusa dari pemerintah. Nah, mungkin kita akan berbicara terkait dengan persiapan, karena kerap kali begitu ya, persiapan ini kan perlu dilakukan dengan matang, baik itu dari segi mental kita sebagai manusia begitu ya, maupun tapi rasanya kalau saat ini di zaman sekarang begitu ya, kebanyakan orang-orang melakukan persiapan ini malah persiapan terkait dengan menu berbuka puasa, dipersiapkan sampai dengan 1 bulan ke depan akan menu-menu apa saja begitu ya, bahkan ada yang mempersiapkan jadwal berbuka puasa bersama dengan teman-teman, sudah padat sekali. Nah, ini kan banyak sekali yang rasanya jauh lebih penting yang luput dari umat muslim yang seharusnya dipersiapkan terkait dengan puasa ini. Yang kerap luput apa sih Ustadz Abi? Baik, yang terpenting bukan cuma hanya menyiapkan pakaian, makanan, begitupun jadwal padat untuk buka puasa bersama. Tapi yang terpenting adalah membangun niat. Innamal a'malu binniyat. Jadikan Ramadan ini sebagai hubungan kita lebih baik dari sebelumnya. Ada banyak orang yang mereka di sebelum bulan Ramadan itu pengen mengenal Tuhannya. Mungkin di bulan Ramadan inilah momen untuk dia punya hubungan baik dengan Tuhannya. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi, akrabul ibad illallah bisujud. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Artinya sudah sejauh mana kita memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan sholat kita bisa lebih baik. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan kita menjadi hamba yang patuh kepada Allah. Dalam konteks apa? Dalam konteks ketaatan beribadah. Sehingga yang dipanggil dan terpanggil bisa melaksanakan ibadah puasa itu adalah mereka yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang terpanggil untuk bisa menjalankan puasa. Maka persiapkannya adalah apa? Iman. Iman yang harus kita persiapkan. Dan yang kedua adalah kesungguh-sungguhan untuk melaksanakan. Karena banyak orang di antara mereka ngaku Islam, mereka ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak sedikit di antara mereka ketika Ramadan datang tidak puasa. Ada orangnya di sini, ada? Mana orangnya? Banyak di antara mereka yang Ramadan datang itu menjadi momen yang biasa. Yang mereka isi dengan ya biasa. Mereka tidak puasa, mereka tidak sholat tarawih, mereka tidak baca Quran, mereka tidak berzakat, mereka tidak bersedekah. Padahal Masya Allah begitu luar biasa fadilah daripada orang-orang yang mengisi kebaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirullahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang ketika Ramadan datang lalu mereka berpuasa di dalamnya, bukan sementara memikirkan makanan dulu, tapi mereka maksimalkan puasanya. Sudah baik apa betul belum puasanya, menjaga lisan apa enggak puasanya, ngomongin orang apa enggak puasanya, berbohong apa enggak puasanya. Nah, kalau puasanya betul-betul karena Allah, maka apa kata Allah? Gufirullahu ma taqaddama min dambi. Puasa itu akan menjadi jalan ampunan dosa setahun yang telah lalu. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang kedua, siapa orang yang memaksimalkan di bulan Ramadan itu, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa ketika Ramadan datang dia isi malam harinya dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka apa yang dia lakukan pun akan mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak pernah tahu, mungkin sebelum Ramadan dosa kita begitu numpuk, banyak banget, nggak kehitung. Boleh jadi banyakkan dosa saya daripada Kanisa ya. Nggak tahu, tapi datangnya Ramadan ternyata menjadi jalan dan peluang Allah menghapus semua dosa kita. Kalau ini menjadi jalan jaminan untuk kita bisa menghapuskan dosa, kenapa kita tidak semangat untuk mempersiapkan mental, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk bagaimana Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik untuk kita semua. Masya Allah, ini sebetulnya menjadi momentum waktu-waktu yang sangat
luar biasa untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Teman-teman di rumah begitu seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Apakah kemudian puasa ini diisi dengan untuk jangan sampai begitu ya ngomongin orang atau tidak ini puasanya, tapi harusnya jauh lebih baik dari itu. Tapi kalau kita lihat di sosial media Ustadz hari-hari ini begitu ya, bahkan tidak hanya menjaga lisan secara langsung, tapi ada juga yang harus dijaga Ustadz, menjaga jari ini kita. Benar. Nah ini yang jadi tantangan juga sepertinya ya. Nah terkait dengan hal ini, seperti apa sih seharusnya kita menyikapinya Ustadz? Baik, jadi integrasi dari sebuah hadis, perkembangan zaman itu dia akan relevan. Jadi Rasulullah itu selalu bilang, kam min sa'imin laisa lahu min siyami alaju wal atas. Banyak di antara umatku nanti mereka berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Karena ternyata dalam puasanya mereka tidak menjaga dari hal-hal yang malah menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Salah satu di antaranya kata Nabi yang menghilangkan daripada pahala puasa, al-ghibah, ngomongin orang lain. Bukan dengan lisan, tapi hari ini banyak sekali cara untuk menghilangkan pahala. Salah satunya adalah percepatan teknologi yang sekarang ada di tangan kita. Kemana-mana selalu kita pegang. Lagi tidur megang HP, bangun tidur yang dicari HP, lagi makan ditemenin HP, bahkan ke toilet itu bawa HP. Banyak. Dan inilah yang akhirnya menghilangkan pahala kita. Bukan lisan, tapi jari jemari kita ngomongin orang lain. Jari jemari kita menggibah, jari jemari kita menceritakan kesalahan orang lain, jari jemari kita menyampaikan berita yang tidak semestinya. Ada berita hoax, provokatif, menjadi orang yang adu domba. Nah ini akhirnya malah menghilangkan semua nilai-nilai puasa kita. Sehingga ternyata Ramadan mendidik kita menjadi orang yang mampu bukan hanya menahan daripada makan dan minum, tapi lebih jauh dari itu menahan hawa nafsu kita. Ini yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Raja'na min jihadil asgar wajitu min jihadil akbar. Dulu Nabi pernah berkata kepada sahabat, kita baru saja perang kecil, perang Badar yang begitu besar, menghabiskan banyak korban dan perangnya begitu luar biasa dahsyat. Tapi Nabi katakan ini perang kecil, wajitu min jihadil asgar, dan kita akan menuju perang besar. Apa itu perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Nah inilah ada pada diri kita. Ketika Ramadan, mari sama-sama tekan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini dengan menghilangkan pahala kita karena kita memberikan informasi yang salah, berita bohong, berita hoax, bahkan membicarakan aib orang lain dengan jari jemari kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin, amin tentunya. Nah, tadi menarik Ustadz, seperti yang Ustadz bilang bahwa Nabi pun sempat, maksudnya pernah menyampaikan begitu ya, bahwa perang Badar dan lain sebagainya itu masih perang kecil. Melainkan nanti umat-umatnya mungkin akan melawan perang yang jauh lebih dahsyat, adalah melawan dari hawa nafsu itu sendiri begitu ya. Dan tampak seperti pada zaman saat ini, di mana memang umat Nabi Muhammad rasanya jauh lebih sulit untuk kemudian mereka mengendalikan diri sendiri. Apakah pesan itu juga sebetulnya sudah pernahkah diingatkan oleh Nabi Muhammad, terkhusus adalah untuk momentum dalam bulan Ramadan ini Ustaz? Betul. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Allah itu amat sangat menyukai orang-orang yang sabar. Dan innallaha ma'ana, Allah akan bersama mereka sepanjang kita sabar dalam menjalani setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Berarti orang itu bersama Allah. Maka ketika kita tidak sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, karena Ramadan ini bisa menjadi rahmat, juga sebagian orang Ramadan ini bisa menjadi ujian bagi mereka-mereka yang tidak siap. Sehingganya butuh yang namanya keridhaan dalam hatinya, dan butuh dalam dirinya adalah keyakinan bahwa tidak semata-mata Allah memberikan sesuatu aturan, melainkan itu tujuannya untuk menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Maka Ramadan menjadi sesuatu bulan yang harusnya mengajarkan kepada kita arti kejujuran. Lihat bagaimana Ramadan ini mengajarkan kita mawas diri, disiplin dan jujur di hadapan Allah. Kita bisa saja berbohong di hadapan orang. Puasa enggak?
puasa, padahal kita nggak puasa. Iya. Dari pagi tadi jam 7 makan gorengan ya. Tapi kita bilang sama orang puasa, orang akan percaya. Tapi Allah itu alimun, Allah maha melihat apa yang kita lakukan. Kita bisa berkata jujur kepada Allah dan kita juga bisa bicara bohong kepada orang. Jadi puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita. Dan puasa ini menahan hawa nafsu, artinya adalah apa? Kita jangan membiasakan marah. Karena orang marah itu pada akhirnya akan mengucapkan sesuatu yang tidak tanpa sadarnya terucap. Dia akan melakukan sesuatu dengan sesuatu yang pada akhirnya di luar dari batas logikanya. Nah, karena inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Kemarahan akan menghancurkan, kemarahan akan membinasakan, dan kemarahan akan membunuh kehidupan. Oleh karenanya, la taghdab walakal jannah. Jangan pernah marah, karena marah menjauhi dirimu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya bagi pemirsa di rumah, karena kita kerap kali dihadapkan pada situasi kalau kita lihat di media sosial begitu ya, banyak sekali ujaran-ujaran kebencian, kemudian juga konflik-konflik antara satu dengan yang lainnya begitu ya, sehingga cukup sangat memanas. Nah, semoga saja untuk bulan Ramadan kali ini bisa menjadi peredam, bisa menjadi penenang agar kita juga bisa menahan segala hawa nafsu kita. Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan memantau juga situasi di berbagai daerah